وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah bil khusus. Alhamdulillah bersama-sama kita Ibu Ustadzah Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Yunsi sebagai pimpinan Majelis Taklim Nurul Hasanah bersama Khair dan Hani. Insyaallah mudah-mudahan keluarga di sini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita semua ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah sehat walafiat, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita, berkah anak keturunan kita dalam kita berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Yawaqit wal Jawahir. Ustadzah Yunsi kalau nggak kuat duduk lama-lama ini aja mau dalam ya. Oh gitu, iya. Dituntun Ustadzah Yunsi jangan ini nanti jatuh. Iya. Sempoyongan, iya. Ibu halaman 28 ya? 28 sekarang ibu-ibu dan pada suatu riwayat. Betul? Iya. Baris 3. Dan ada kurung tuh dan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal muallifu rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Dan pada suatu riwayat 3 firaq, ini firaq nih apa? Firaq. 3 firaq, 3 kelompok. Tiada masuk mereka itu ke dalam surga. Ini yang enggak masuk ke dalam surga nih, Bu. Ada berapa? 3. Ada 3 kelompok di mana Nabi menyatakan mereka ini tidak bakalan masuk ke dalam surga. Berarti masuk mana, Bu? Na'udzubillah min dzalik. Siapa? Pertama orang yang menyakiti akan ibu bapaknya. Itu Bu, pertama orang yang menyakiti akan ibu bapaknya, dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Terus yang kedua apa? Kedua orang yang dayus. Yang kemarin tuh Bu, nggak ada cemburunya, melihat kemaksiatan yang ada di dalam keluarganya daripada anak dan istrinya, dia diam aja, ya. Itu namanya dayus. Kemudian yang ketiga apa? Dan ketiga suruhan karena berbuat zina, nyuruhin orang supaya berbuat zina. Ada emang ya nyuruhin orang yang berbuat zina? Ada kali ya, disorong-sorong. Jadi ibu-ibu ini 3 kelompok di mana Allah tidak mengizinkan dia untuk masuk dalam surga. Pertama siapa? Orang yang durhaka, orang yang menyakiti orang tuanya. Ibu masih punya orang tua?
Udah kagak ya? Sama dong sama saya yatim piatu ya. Iya. Kagak dapat santunan ya? Agak ya. Saya udah kagak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau dulu masih kelihatan, nggak ada ada ibu, ada abah gitu ya. Maka langsung kepada bentuknya, kepada orangnya, karena memang masih hidup. Sekarang kalau udah meninggal gimana ibu-ibu? Doain, baca Quran, pahalanya buat orang tua kita. Puasa, pahalanya buat orang tua kita. Sedekah, pahalanya buat orang tua kita. Nah, itu adalah jalan bagaimana supaya kita terus menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Ibu-ibu termasuk orang yang menyakiti orang tua pas giliran orang tua kita meninggal. Kalau kita berantem sama saudara kita, ibu-ibu sedih nggak orang tua kita? Sedih. Emang lihat. Walaupun nggak ngeliat, ibu-ibu dapat kabar terus dari malaikat terus bu nyampain laporan dari keluarganya yang masih hidup, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ya, disampaikan nama malaikat. Sedih nggak bu? Sedih orang tua kita. Udah mah ibu-ibu kita dulu masih bader, waktu masih ada orang tua kita nyakitin orang tua kita melulu. Masa sekarang ibu-ibu kita masih aja mau menyakiti orang tua kita. Bu, yang paling enak bu, yang paling enak itu ibu-ibu dulu kita bader, sekarang baik. Kenapa ibu-ibu kita kasihan sama orang tua kita? Ya, iya. Alhamdulillah kalau dulunya kita soleh, ya bu ya. Dulu kita kagak punya duit buat nyenangin orang tua kita. Iya. Jangan juga kita berantemin duit orang tua kita yang udah kagak ada. Gara-gara duit orang tua kita yang ditinggalin buat kita berantem. Ya mana udah dikasih sama orang tua kita, kagak ada terima kasihnya banget itu bu sama orang tua kalau kayak begitu ya. Kalau kita berantemin. Ibu-ibu emang subhanallah bu, orang tua kita itu bukan main bu. Orang tua kita itu ibu-ibu tuh buat pengikat kita bersaudara tuh bu. Saya ngerasain banget bu, waktu ibu saya masih ada walaupun udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah kagak punya duit bu, ibu saya. Udah kagak punya duit, udah nggak bisa bantuin kerja, emang udah tiduran aja ya. Tapi ibu-ibu walaupun kayak begitu, ibu-ibu itu kita buat persaudaraan itu kayaknya jadi sering ketemu gara-gara orang tua. Ya saya kan ibu-ibu di sini sendiri-dirian, kagak punya saudara. Yang banyak kan di sono, di Kepuh ya, bertiga tuh bu. Yang satu di mana. Tapi waktu ada ibu tuh bu, ya Allah, walaupun ibu-ibu nih, misalnya sebulan sekali bapak ada tugas kuliah subuh, saya nanti ada maulid lah, ada apa gitu pagi-pagi, ada taklim, itu walaupun sebentar, bukan mampir, emang ke rumah orang yang di depan, masjidnya di depan gitu ya, masjidnya di depan rumah saya, di depan rumah saya. Jadi saya perluin gitu bu. Ya, jadi emang ibu-ibu kalau kita ketemu sebetulnya sama saudara kek, sama orang tua kek, nggak perlu lama-lama. Sebentar aja udah apa? Udah menghilangkan rasa rindu, rasa kangen gitu. Kalau sekarang ibu-ibu kayaknya ogah-ogah dikit itu ya. Bukan ogah-ogah dikit, maksudnya gini. Enggak ada ketertarikan gitu, bukan enggak ada ketertarikan, bukan. Iya, lagian ditinggal aja sama suami ya. Enggak dibangunin, saya main berangkat aja gitu malam-malam. Ya Allah, iya, bagusnya ibu-ibu. Ibu-ibu punya WA keluarga? Saya dengan grup saja. Iya, kangen. Iya. Lain orang tua sama anak dengan saudara bersaudara. Ya udah, akhirnya melalui itu aja. Melalui WA. Saya punya WA 2 ibu-ibu. WA keluarga. WA yang khusus adik kakak nih. Saya kan tinggal berlima. Ya, yang di Bandung, yang di Kalimantan, saya, adik saya,
yang dua nih, yang kandung nih. Nah itu udah kalau ngapa-ngapain tuh yang rame di situ kita tuh. Kalau yang di family gathering, di situ ada cucu, di situ ada mantu, di situ ada segala macam, sepi banget. Ya, agak dikit banyak. Cuman ya kayak begitu deh, ya Bu ya. Jadi kalau musyawarah ya itu di situ ya. Jadi ibu-ibu ya Allah. Kalau orang sini mah enak ibu-ibu. Orang sini mah ada arisan. Tuh kayak si Farhan tuh Bu. Bentar-bentar arisan, bentar-bentar arisan ya. Arisan-arisan. Kata si Farhan sendiri ngomong. Ini yang satu mah rame banget arisannya. Maksudnya arisan mulu. Yang satu sepi banget katanya. Maksudnya saya nih. Ya Allah. Agak jauh-jauh emang pada males asik. Mestinya saya emang takut nanti saya bikin alpa melulu lagi. Emang benar ibu-ibu emang tuh anak mesti saya yang gerakin. Iya, tapinya ibu-ibu cuman pengen bikin. Bapak aja punya arisan Bu. Iya, keluarganya Nor Cikarang. Lah saya mah kagak punya arisan. Ya Allah. Hah? Bilang orang Kalis kan saya bilang orang Kalisari mah arisan mulu. Ya Allah, ibu-ibu. Ya. Iya, jadi ibu-ibu punya arisan keluarga, punya ya. Berarti ketemu mulu. Ius mah modelnya kayak saya, agak punya. Iya, jauh. Ya Allah ya. Yang penting kita tahu deh dia nggak pada kelaparan gitu ya. Sebab kalau sampai ibu-ibu kita punya saudara di sono jauh, agak kita tengokin, agak kita tahu kabarnya, tahu dia sengsara hidupnya, kita dosa. Saya jauh banget kan. Tapi kan ibu-ibu biarin jauh tahu kabar beritanya. Ya. Makanya sebetulnya kita tuh jangan suka males jawab gitu ya. Sebetulnya ya ya tibang Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu ya. Iya di grup. Ya Allah. Pagi-pagi tuh rame tuh. Artinya Bu. Ya, jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia ya Allah. Tuh orang tua dulu mah waktu masih ada, benar-benar jadi perekat deh. Jadi perekat saudara ya Bu ya. Katanya kalau orang tua mah katanya anak katanya sama juga jalan raya, kalau anak sayangnya iya sepanjang jalan. Iya sayang orang tua. Apa nyanyiannya Bu? Enggak ini sepanjang jalan bukan begitu. Kasih orang tua sepanjang jalan. Maksudnya kalimat yang bagusnya gitu, peribahasanya. Kasih ibu sepanjang jalan. Tapi ibu mah ngomongnya apa tahu? Iya, kasih orang tua lah, sayang orang tua lah. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Dia tahu saya juga. Kayaknya bukan anak deh. Kasih apa ya? Ibu-ibu anak sekarang pada belajar peribahasa nggak sih? Oh kagak ada Bu. Ya Allah dulu mah kita banyak ya Bu ya. Dulu mah ibu dulu masih ada peribahasa nggak? Masih. Iya berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian, bersatu-satu. Terus apa lagi ibu-ibu? Iya itu ngerti. Yang apa lagi terus ibu-ibu? Iya, air susu dibalas dengan air tuba. Perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat. Tega banget. Terus apa lagi Bu? Ya, banyak ya dulu mah ya. Karena apa? Ada budi pekerti pelajaran.
Makanya anak-anak sekarang ngomongnya kayak begitu tuh Bu. Ya. Karena apa? Kagak ada tuh yang namanya peribahasa ya. Ngapa itu dihilangin ibu-ibu? Padahal pelajarannya banyak banget ya. Sudah ibu-ibu tuh pertama. Yang bakalannya PMP masih ada nggak? Nggak ada PPKN. Oh iya, oh jadi masuk di dalamnya di situ tuh PPKN, budi pekerti, akhlak di situ tuh. PPKN geografi, geografi ya. Bukan. PPKN itu ya itu masuknya ke budi pekerti ya. Iya, P4 ya. P4. Itu mah Pancasila. Undang-undang. Sadanane kagak sekolah. Iya PPKN apa? Pendidikan Pancasila, benar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila warga negara. Oh, kok nggak ada budi pekertinya itu mah ya? Will diam aja Will. Ya, ibu pasti. Ya, adanya ini ya, adanya ojek ya, Gojek tuh, adanya tuh. Pas giliran pergantian Nadiem Makarim, ojek, Gojek, apa itu pinjol, ojol, gitu-gituan ya tuh adanya tuh Bu, ya yang pakai onlinean. Dah ibu-ibu, tuh yang pertama ya. Pertama apa ibu-ibu? Tuh, menyakiti ibu bapak. Yang kedua dayu, sudah dah itu mah kita lewatin. Dan ketiga suruh-suruhan karena berbuat zina. Nah ini dia ibu. Dan demikian lagi, nah ini nih Bu ya, nyuruh-nyuruhin berzina. Saya nggak usah pakai terangin karena apa di depannya ini dia nih. Dan demikian lagi kiadah. Apa itu kiadah? Itu pun daripada dosa yang besar juga. Nah kiadah ini hukumnya dosa besar. Maka arti kiadah itu yaitu orang yang pertemukan laki-laki dengan perempuan kepada rumah yang lain. Gigolo ya namanya ya. Germo. Oh, kalau gigolo apa? Gigolo laki-laki. Gigolo itu dia. Germo ya. Yang suka nawar-nawarin, iya, nawar-nawarin perempuan, nawar-nawarin laki-laki, disediakan perempuan. Tuh gigolo, germo ya kalau zaman dulu bilangnya, ya. Itu dosa besar itu Bu. Orang yang rumahnya dibikin tempat model kayak begitu. Ibu nanti ada yang ngajakinnya tuh Bu. Termasuk ibu-ibu nih. Misalnya gini, ibu-ibu, tong temenin si adek ya. Ibu mau ngaji, ngomongnya sama pacarnya. Dia suruh berdua-duaan di rumah kitanya pergi ngaji. Tuh sama aja tuh Bu. Iya. Kagak boleh mah. Iya. Ibu-ibu kalau pacarnya datang ke lempengan kita mau ngaji, mendingan jangan ngaji. Iya. Kan ibu-ibu kalau laki-laki satu, perempuan satu, yang ketiganya apa? Setan. Biarin orang soleh juga ibu-ibu. Lama-lama pegang-pegangan. Iya. Ada ibu-ibu waktu di Lestari, ibu-ibu pengajian, Ustazah maafin, saya nggak bisa ngaji. Itu si Anu pacarnya datang, kagak ngaji dia. Lagian ngajinya bilang ngaji, lagian datangnya bilang ngaji. Emang pengennya datangnya waktu ngaji, waktu hari itu gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan bebas, jangan tuh ingat banget kita ya dulu ya, waktu masih remaja, waktu masih pacaran. Kita disantro sama abang kita ditungguin, ya, iya, tungguin sama abang kita, body, Nggak punya abang. iya, yang nyuruh siapa? Abah saya, tuh temenin tuh,
nyuruh abang saya. Ya abang saya disuruh sama bapaknya nurut aja. Ya gimana mau ngobrol. Ya bagusnya ibu-ibu yang datang yang saya kagak demen gitu ya. Ya kebetulan. Jadi bukan pacar. Giliran pacar ibu-ibu bebas banget saya di sono. Ya kagak ada bapak, kagak ada abang. Mesir. Di Mesir itu ibu-ibu kalau mau jadi orang benar, kalau mau jadi orang kagak benar. Kenapa ibu-ibu nggak ada yang ngawasin gini? Enak, tapi diawasin sama masyarakat. Ya kan sama aja Bu. Sama aja kayak Indonesia. Hah? Sama aja kayak Indonesia. Sama aja kayak di Indonesia. Ibu-ibu. Tapi ibu-ibu bukan main, masyarakat Indonesia di sana itu ketat banget. Kalau kita ngelihat orang udah punya pacar tuh, ya. Jadi kita orang tua kita malah lebih banyak di sana itu. Kalau di sini orang tua kita cuma satu, abang kita cuma satu, ya udah, ya. Nah itu apa Bu lagi ngomongin gigolo. Itu ada kejadiannya di Nabi mana Bu? Nabi Lut. Nabi Lut itu ibu-ibu istrinya ya, ya ibu-ibu ya, ya istrinya yang dilibas sama Allah ya. Jadi Nabi Lut suruh pergi. Jadi ibu-ibu umat zaman dulu itu Allah terlebih dahulu selamatkan nabinya dan umatnya yang beriman, suruh pergi dari kampung itu karena kampung itu mau dijatuhin siksaan, mau diturunin azab. Siapa yang nggak mau? Istrinya Nabi Lut. Kenapa istrinya Nabi Lut? Karena memang istrinya Nabi Lut itu yang suka itu dia, yang suka ngojok-ngojokin, ngojok-ngojokin deh tuh Bu, nyuruh-nyuruhin, ya. Terus pas pagi-pagi malaikat merubah bentuk jadi orang laki pemuda yang manis, handsome-nya. Apa Bu? Tampan gitu. Jadi bukan tampan, keayu-ayuan. Kayak bencong. Iya. Lah emang ibu-ibu kalau orang laki demen laki ya kayak begitu, yang satu sangar, yang satu lemah gemulai. Ya, jadi ibu-ibu itu yang datang, jadi ini udah nungguin Ibu. Kamu ke rumah saya. Nanti banyak pemuda-pemuda yang akan datang melayani kamu. Udah ditungguin di situ. Datanglah nih Bu malaikat menyaruh jadi manusia, seorang laki-laki yang tampan ya, yang lemah gemulai. Udah di situ Allah turunin azabnya. Kelibas itu istrinya Nabi Lut. Kenapa ibu-ibu dinamain Nabi Lut? Nama kampungnya namanya kampung Sodom. Sodom itu ibu-ibu kelakuannya sodomi gitu. Tapi kampungnya namanya Sodom. Diambil dari kata sodomi. Ya. Nah, kenapa namanya Nabi Lut? Kenapa disebut dengan liwat, Bu? Laki-laki dengan laki-laki namanya liwat. Ya, perbuatan liwat. Karena apa? Karena kejadiannya ada di zaman Nabi Lut. Apa itu liwat? Itu dia. Apa itu dia? Ibu, saya lagi ngomongin Nabi Lut dari tadi. Ibu belum nyambung juga. Apa Ibu apa artinya liwat? Diambil dari kata-kata Nabi Lut. Nabi Lut kaumnya ngapain? Sodom itu apa? Laki-laki sama laki-laki. Jawab begitu aja. Repot amat. Sodomi. Iya. Iya, kan saya nanya begitu doang. Iya, ibu-ibu kenapa? Nggak usah pakai mikir. Ya, kenapa disebut dengan liwat? Karena
Itu adalah kelakuannya kaum Nabi Lut. Emang liwat tuh artinya apa? Laki-laki sama laki-laki gitu. Iya. Nah, kalau ada nani dibilang sodok kagak ngerti dia. Ya. Sotomi mah enak. Ibu kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Aku ngerti aja. Tapi di zaman nabi-nabi nggak ada perempuan sama perempuan. Yang ada laki-laki sama laki-laki. Itulah ibu-ibu kaumnya Nabi Muhammad. Karena Allah sayang aja sama Nabi Muhammad. Coba Allah nggak sayang sama Nabi Muhammad, habis sudah ini, habis sudah. Zaman dulu kagak ada yang namanya lesbian, sekarang ada. Dulu ada riba enggak? Ada. Sekarang ada enggak? Ada. Ya, apa yang enggak ada? Apa yang ada di zaman dulu sekarang lebih ya. Iya. Tapi kira-kira diturunin azab sama Allah enggak? Enggak. Ibu diturunin azab tapi sementara. Nabi Nuh habis kaumnya. Nabi Lut habis kaumnya. Nabi Muhammad habis nggak kaumnya? Enggak. Ibu-ibu pernah tahu beberapa tahun yang lalu di kampungnya Inul. Apa itu? Sidoarjo. Ya, Lumpur Lapindo. Habis ibu-ibu itu kampung. Iya. Ya, pada pindah ya Bu ya. Pada pindah. Sekarang ibu-ibu habis nggak? Ada. Iya. Sudah reda kan? Sudah reda. Dan kalau udah reda, ya udah kampung jadi berkembang lagi. Tsunami di mana? Ibu-ibu Lapindo gara-gara kenapa? Pasti ada perbuatan buruk. Iya. Tahu dah itu Maya. Ngebor air, ngebor minyak. Ibu-ibu kalau yang di Aceh, apaan? Dulu tsunami. Di sana ganja banyak. Iya. Di setiap rumah ibu-ibu itu pada nanam ganja. Ya. Ganja itu buat dijadikan oleh mereka tanaman yang sangat punya hasil. Jadi penghasilan mereka dari situ. Habis ibu-ibu. Tapi ibu-ibu habis nggak sekarang? Enggak, masih ada hidupnya. Iya. Ya, jadi ibu-ibu ya Allah sayang sama Nabi Muhammad, akhirnya umatnya Nabi Muhammad yang beruntung. Ya. Umatnya Nabi Muhammad yang beruntung. Di kampung kita ada apa, Bu? Di kampung kita ada maulid. Iya, ramai maulid. Ya, iya. Orang Bu, saya kan lagi naik omprengan beberapa tahun yang lalu. Ya. Ya Allah, ono di sono di bawah kata supir omprengan, pasti ramai aja mau maulid. Sampai ada omongan kayak begitu, Bu. Maksudnya nih di Kalisari ini, Kalisari Kampung Baru nih, Jantung, itu terkenal banget. Kan ibu-ibu kalau di Jalan Raya Bogor kan dia ada di atas posisinya. Terus nyebut ke kita kan bawah. Nah, di bawah semua masih banyak. Lagi pada masih maulid terus. Berarti terkenal itu Kalisari. Dan paling banyak ibu-ibu Kampung Baru, Cijantung, Kalisari bikin maulid paling banyak Kalisari. Iya. Dan ibu-ibu subhanallah tuh Bu. Kalau kita perhatiin, mau bapak-bapaknya mau ibu-ibunya, itu kalau kita perhatiin, kalau lagi kita keluar kampung, itu orang Kalisari yang lebih banyak. Dibanding orang-orang yang lainnya gitu. Jadi kalau orang Kalisari udah keluar ngeroyok-geroyok gitu Bu. Kayak saya kemarin ke sono, ke komando. Saya kan baru itu ya. Baru itu. Jadi ibu-ibu, saya kayak kampung sendiri aja. Lah, ini mah Kalisari semua. Iya. Jadi Kalisari tuh kalau udah keluar ibu-ibu, termasuk ibu-ibu
kalau maulid di mana-mana di Sadande, makanya Sadande butuh banget sama orang Kalisari. Kenapa? Karena jamaahnya banyak orang Kalisari. Buat orang yang pergi. Ternyata ibu-ibu, kata bapak, itu jamaah apa ya? Kalau hari Sabtu apa sih? Subuh gabungan itu paling banyak Kalisari. Paling banyak Kalisari. Itu subhanallah ibu-ibu. Jadi fungsinya juga saja ya. Paling cakep orang Kalisari. ya salam. Iya. Nah, dia boleh tetengan hanya mie. Ntar makan juga. Iya. Tuh, orang Kalisari. Cakep ya. Mana paling ngasih roti. Oh, bapak. Aku ceritanya ya. Alhamdulillah kalau yang baik-baik Maya, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu saya sih kan sodik setiap itu alima wanluya itu kan sodik ya soalnya ya. Itu paling ngikut ya, jadi tahu gitu ya. Paling roti, ibu paling ntar nasi deh baru gitu. Kalau konsumsi mah roti doang. Enggak. Iya. Kalau kita makan ituan ini kita Bukan, saya juga suka heran ibu-ibu. Kalau saya kan ya udah cerita kayak gituan nanti kagak kebagian lagi cuman dikit. Saya suka heran gitu ya. Ya Allah, ini kok orang Kalisari bikin mau katanya udah yang ceritanya udah. Ya, dan demikian itu udah ya tuh Bu ya. Jadi itu kiadah itu ibu-ibu diambil dari kata kodah. Kodah itu pemimpin. Jadi pemimpin yang agak bener itu mah ya. Kepemimpinan yang dibikin untuk apa? Untuk itu dia ngajak-ngajak orang buat berzina. Adapun lanjut ya Bu ya. Adapun yang telah sabitlah, apa Ibu sabit? sabit apa ya bulan baru. Sabit itu tetap ya, yang sudah mantap daripada beberapa riwayat yang banyak perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada Ibu ketemu nggak? Udah ketemu? Ulang ya, adapun ya. Maksudnya gini Bu, Ibu perhatiin nanti kalau saya lagi nggak bisa kan jadinya Ibu bisa bantuin saya, gitu maksudnya. Adapun yang telah sabitlah itu yang tetap ya, daripada beberapa riwayat yang banyak perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada bukan. Bagi segala laki-laki dosa mereka itu yaitu 18 bagian pada malam yang diampuni. Ulang ya. Adapun yang telah sabitlah daripada beberapa riwayat yang banyak perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perhimpunan, Ibu tahu perhimpunan? Perkumpulan. Kalau ada perkumpulan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, itu rumah yang isinya orang lagi berzina, itu adalah rumah tempat berkumpulnya orang-orang yang diharamkan sama Allah atau orang-orang yang dibolehkan. Orang-orang yang diharamkan sama Allah. Jadi tempat itu adalah tempat yang diharamkan oleh Allah. Daripada bagi segala laki-laki dosa mereka itu yaitu 18 bagian pada malam yang diampuni beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, yaitu malam nisfu Sya'ban. Karena banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya, melainkan sekalian orang yang laki apa ini Bu?
akan datang sebutnya tiadalah mengampuni Allah Subhanahu wa taala akan dosa mereka itu karena mendatangkan kejahatan yang amat besar. Barang yang mengerjakan mereka itu melainkan jikalau tobat mereka itu dengan tobat nasuha. Maka yang pertama itu al-qatil, artinya orang membunuh orang dengan tiada sebenarnya, Bu. Nanti ada malam-malam di mana Allah ampuni dosa orang-orang yang mengerjakan dosa orang-orang yang berkumpul, di mana perkumpulan itu mereka melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kapan itu? Malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban, ibu-ibu, adalah malam penghapus dosa. Malam pertukaran catatan dari catatan buruk dihapus, buka lembaran baru untuk dicatat kembali dari baru. Yang ini dihapus, maka lembaran baru bagaimana nanti jalan hidup kita ke depannya. Itu malam nisfu Sya'ban adalah saat-saat di mana mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ada berapa itu, Bu? Tadi itu ada 17 ya. Ada 18 yang walaupun berada di dalam nisfu Sya'ban tidak diampunin sama Allah. Walaupun pada saat itu dia ada dalam walaupun dia berada pada malam itu di malam nisfu Sya'ban, karena dia berbuat yang 18 ini, maka dia tidak diampuni kecuali kalau dia bertobat. Jadi subhanallah ibu-ibu, ya, sebanyak apapun manusia dosanya, kalau dia bertobat Allah ampuni. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat seperti at-taibu minadz-dzambi. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Pertama siapa? Adalah orang yang membunuh. Itu enggak diterima. Ya. Kecuali dia bertobat. Jadi ibu-ibu, ada dosa di mana kita enggak minta ampun aja diampunin sama ibu. Banyak enggak dosa kita enggak minta ampun. Banyak ya, banyak dosa kita yang kita enggak minta ampun sama Allah secara khusus gitu, Bu. Ya, iya. Kita kan cuma bacanya gini doang, Bu. Astagfirullahaladzim li walidayya. Apa gitu, ya Allah, saya barusan tadi kenapa ngomel-ngomel di depan suami saya, itu kan dosa sama Allah. Ya Allah, ampunin saya ya Allah. Ya Allah Bang, minta ampun Bang. Ngerjain enggak? Iya, ibu. Iya, ibu-ibu diampunin nggak sama Allah? Enggak. Tapi nanti di malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan kita diampunin. Walaupun kita nggak minta maaf sama suami kita, gitu. Ibu-ibu nih sekarang, saya galak banget itu. Saya kagak tahu. Ibu dosa nggak ngomong begitu? Dosa. Iya, tapi ibu kagak sadar kan? Iya, kagak sadar. Jangan muji. Nanti saya kagak bisa duduk. Dengan sholat tobat? Iya, dihapus. Itu kan cara kita bertobat itu. Nanti nih malam nisfu Sya'ban, jangan nunggu malam nisfu Sya'ban. Iya, jangan nungguin malam nisfu Sya'ban. Iya, pas giliran kita ingat baru kita emang pas giliran
giliran kita berbuat dosa kita surat taubat? Kagak. Iya. Jadi pertama astagfirullahaladzim, ya Allah ampunin ya Allah. Ya istighfar banyak-banyak, astagfirullahaladzim, salat taubat gitu ya. Tapi ya kagak dikerjain sama kita. Nah, makanya ibu-ibu apa Bu? Sholat ke sholat adalah penghapus dosa. Iya. Dari zohor ke asar, sholat asar kita penghapus dosa dari antara zohor ke asar. Terus aja kayak begitu. Ampunin, mudah-mudahan diampunin walaupun kita tidak minta ampun gitu. Iya. Jangan ngomong agak enak kayak begitu, jangan. Ya. Ibu-ibu ada 18 ya. Nanti mudah-mudahan tuh ngelawak kita mangkreng sama suami kagak ada di 18 ini ya. Ngelawan sama suami. Yang ada baru pertama ada al-qatil. Membunuh. Ibu-ibu, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh dan yang dibunuh itu adanya di neraka. Kalau apa? Kalau yang membunuh yang dibunuh adalah orang Islam. Ya. Jadi ibu-ibu, betapa berharganya nyawa orang Islam. Makanya itu kemarin tuh. Itu mah tembak mati kalau memang dia berdosa, itu namanya membunuh secara benar. Kayak begini ibu-ibu, orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Maka orang itu matinya, orang yang ngebunuh itu, orang yang bunuhnya siapa? Algojo. Iya. Algojo itu ngebunuh, jadi yang berhak untuk membunuh adalah Algojo. Bukan kita. Tuh, pada demo tuh, bak mati. Ya, Bu ya. Yang mati masuk neraka, yang bunuh masuk neraka. Kenapa? Karena sama-sama orang Islam. Kenapa deket-deket demo gitu maksudnya? Dengan niatnya dia sama-sama. Dia kan punya salah. Kan dia punya salah. Hukuman mati. Terus nih Algojo yang membunuh dia nggak salah karena memang dia dapat tugas. Dia mati secara sia-sia. Nih kan ibu-ibu di Nusa Kambangan kan macam-macam. Ada yang hukumannya seumur hidup, ada yang hukumannya sekian, ada yang hukuman mati. Karena memang udah ada keputusannya gitu ya. Ketok palunya itu ya kayak begitu. Nah, terus yang bunuh siapa? Algojo. Kalau yang misalnya belum termasuk hukuman nih, tapi dia emang ketahuan kalau dia udah emang kerjanya kayak gitu. Asal terus ditembak. Iya, mati. Ditembak mati. Di rumahnya. Dosa itu yang membunuh. Kalau dia nggak bersalah, ya kalau dia nggak bersalah, ini mah lagi ngomongin. Bersalah, dia emang bersalah saja. Oh bersalah. Jadi dia kayak bosnya itu narkoba. Jadi emang karena dia dulu pernah di penjara, tapi kalau di penjara masih ngejalanin itu. Jadi matinya di. Oh iya, kabur gitu ya. Oh belum sampai kabur gitu. Itu nanti nanya sama Allah ya. Oh, ya enggak lah. Kalau demo kan itu ibu-ibu ya Allah ya. Ya sudah ibu-ibu ya. Jadi pertama adalah orang yang membunuh, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban, di mana ada pembebasan daripada api neraka, kecuali kalau dia minta ampun dan bertobat kepada Allah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu, jadi saya takut ya kalau ngelawan Ustadz Yusi ya.
Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir kita, zikir kepada Allah, zikrullah kita, zikir salawat kita diterima oleh Allah untuk memantapkan dan menenteramkan hati kita. Insya Allah mudah-mudahan apa niat kita untuk kepentingan dunia dan akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaikhulillah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bihaqqi man unzilat alaihi Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirat min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa la iyyahu min ahli syarri wal dhair. Allahumma ya dafi'al bala ya rahman wa dafi'al bala ya rahim idfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal amrad wal asqam wal fitan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana wa la mayyatba'na syaqiyan aw matrudan aw mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama duduk ya. Alhamdulillah orangnya mah gak coba. Cuma